Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan beberapa tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat mengejutkan. Di mana para tersangka klaster kedua kasus ijazah Pak Jokowi, yakni Roy Suryo dan juga Tifa, semakin terpojok dan posisi dia semakin tidak menguntungkan. Bahkan kalau saya bilang, mereka ini takut pembuktian di pengadilan. Karena memang mereka mungkin tidak punya bukti gitu ya kan. Bisa kita lihat teman-teman, di konferensi pers mereka terakhir, gerombolan-gerombolan ini minta agar kasus ini dihentikan ataupun SP3. Karena semua jalan yang dilalui jalan buntu teman-teman. Menyurat ke DPR, tidak digubris. Ketemu dengan DPD, tidak ada jalan juga untuk SP3. Menyurat ke Irwasum juga tidak diterima. Kemudian mereka mendesak penyidik agar SP3 juga tidak diterima. Jadi mereka ini sudah buntu teman-teman. Dan nasib mereka semakin buruk. Karena pengacara Pak Jokowi sudah memastikan akan menyiapkan ahli-ahli yang bisa menjelaskan mengenai keaslian ijazah Pak Jokowi. Dan Roy Suryo CS akan dipenjara 12 tahun. Dan juga ada pengacara Rismon yang sepertinya juga menyiapkan bahan untuk menskakmat Roy Suryo dan juga Tifa saat nanti di pengadilan. Bahkan Roy Suryo dibungkam oleh pengacara Rismon saat tampil di TV yang berbicara mengenai SP3 Rismon. Dan ini sangat menarik teman-teman. Nah, terakhir kita akan mendengarkan bagaimana Bung Andi Aswan membocorkan apa sih kira-kira yang akan dibongkar oleh Rismon ketika di pengadilan nanti. Karena kan Rismon katanya sih ya akan menjadi saksi di pengadilan untuk Pak Jokowi. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. SP3 yang diberikan untuk Rismon itu tidak sah karena tidak sesuai dengan KUHA baru. Saya nangkap pertanyaannya. Sebelum keluar juga ada yang menjat, tidak bakal keluar, tidak bakal jadi. Begitu udah keluar, cacat hukum, cacat kaki, cacat tangan, cacat semua. Nyatanya, Cacat saya mau semuanya. sampaikan, keluar tuh SP3. Apa kata mereka sekarang? Jangan omong-omong doang. Lakukan upaya hukum kalau jago. Artinya Anda sendiri tidak menduga SP3 itu akan dikabulkan ya Pak, akan keluar ya? Ya, Mingkem doang Roy Suryo. khususnya yang ono-ono. Kalau saya dengan Mas Ripai ya Apa isi KUHA lama pasal 109, penyidik dapat menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti, tidak terdapat tindak pidana, penyidikan dihentikan demi hukum. Tadi saya sudah sebutkan amnesti, abolisi, perkara sudah pernah diadili atau diputuskan begitu. Kita juga nanti akan tampilkan teman-teman grafis yang berisi KUHA baru seperti apa. Tapi tentang LP ini ada diskursus sendiri akhirnya. LP di laporan polisi menurut KUHA lama dan KUHA baru itu apakah memang harus satu nomor ketika 12 orang seperti yang disampaikan Mas Roy tadi, ada 3 ya yang sudah mendapatkan RJ dan juga SP3, apakah LP tersebut otomatis gugur? Oke, jadi sebenarnya disebut diskursus baru enggak juga ya. Ini cuma kembali lagi orang kadang menafsirkan peraturan menurut kepentingan. Tapi ya izinkan saya mungkin juga menyampaikan dari pandangan yang berbeda ya. Jadi pertama, tapi tetap pegangannya KUHA baru ya. Harus hukum acaranya satu, Mbak. Tapi hebatnya di Indonesia hukum acara satu ditafsirkan 3 penegak hukum, 3 pemahaman. Sesuai kadang kalau tidak ada titik temu, bawalah ke Cari yang pengadilan, lain. hakim yang akan memutuskan. Tapi kalau dari sudut pandang kami adalah pertama, jangan lupa penyidikan yang sedang berlangsung bahkan penuntutan. Nanti jaksa ini masih menggunakan KUHA lama. Yang bicara siapa? Bukan Rifai. Yang bicara KUHA baru itu sendiri di aturan peradilan di pasal 3961A menyatakan bahwa seluruh penyidikan dan penuntutan yang sedang berlangsung saat berlakunya KUHA baru ini tetap diselesaikan dengan ketentuan lama. Kenapa begitu? Ya memang harus begitu. Bayangkan aja Mbak, kita lagi sedang menyidik ya, misalnya menyidik ada perkara pembunuhan, sudah berjalan 3 bulan, keluar undang-undang baru, bahkan sudah melakukan penahanan, macam-macam, keluar undang-undang baru Pak. Ini kan sudah terjadi, nggak mungkin mengkonversi perbaikan ke belakang jadi berantakan. Maka di semua ketentuan peradilan adalah khusus hukum acara, dia akan menggunakan dulu yang lama. Baru dikasih tahu nanti pada saat Anda masuk ke sidang, nah di situ KUHA baru yang berlaku. Ya memang di masa transisi akhirnya banyak penafsiran. Saya paham juga kalau sekarang muncul pendapat seperti ini gitu ya. Tapi Anda setuju atau tidak pernyataan Bang Refli? Tidak, dan Anda tidak mendukung? Saya jelas, bukan mendukung, ini bicara yuris. Kita bukan lagi nonton sepak bola. Mendukung pernyataan, mendukung pernyataan dari Bang Saya menjelaskan Refli. apa hukumnya. Jadi gitu. Nah, kalau bicara KUHA lama, ya, itu kembali lagi yang digunakan adalah peraturan sektoral.
Ya, kalau polisi parpol, kalau jaksa perja, kalau MA perma. Tapi Mbak, RJ ini sudah berlangsung mungkin 10 tahun terakhir udah ribuan kasus RJ. Jadi bukan sesuatu yang baru ya. Bang Ali tahu sendiri. Jadi jangan seolah baru ada KUHP baru RJ. No. Sebelumnya sudah diakomodir ribuan orang. Polda berkali-kali ya. Jadi bukan sesuatu yang baru. Nah, pertanyaannya di aturan lama, apakah ada yang seperti itu? Kalau di RJ maka harus semuanya di RJ. Enggak seperti itu ya. Sebagai contoh misalnya. Yang gampang aja nih, misalnya mungkin pencurian dalam keluarga. Ya. Seorang ibu melaporkan ada pencurian, misalnya motornya hilang, setelah didalami, pencurinya dapat nih, si Joko. Ternyata Joko ini bekerja sama anaknya. Belakangnya nggak pakai itu tuh, Pak. Oke, kita lanjutkan analogi. Rumah Pak Jokowi itu sangat khas di situ, yang sekarang disebut dengan tembok ratapan itu ya. Gaya dibilang kita modern tidak, klasik juga tidak, gabungan antara ada ukir-ukir dan segala macam begitu ya. Orang selalu ramai dan selalu tersedia di pojokan pondok-pondok makanan seperti serabi Solo gitu ya, teh dingin dan segala macam, itu dalam bayangan saya. Orang selalu hadir di situ. Dan ketika kami hadir itu ada pengecualian, karena kami hadir orang-orang yang tadinya antri itu berhenti dahulu. Jadi lanjut dengan pertemuan kami, saya lihat kerling mata Pak Joko Widodo. Begitu ya, artinya kami suruh masuk sehingga stop dulu nih acara beliau untuk bersilaturahmi dengan warga sekitar atau dari luar Jawa ataupun luar mana gitu ya, kota yang semata-mata ingin bertemu Pak Joko Widodo. Berarti Ibu Kurnia dan rombongan dianggap spesial dong oleh Pak Jokowi. Karena dia sudah ada janji dengan kita bahwa dia tahu ya, pasti menunggu juga lah bahwa kami akan hadir gitu. Konfirmasinya diterima tanggal jam 10, kami on time jam 10 sudah hadir begitu. Oke, kemudian masuk ke dalam. Ya, masuk ke dalam itu didahului oleh DHL. DHL ini mewakili Bang Egy Sujana lah gitu ya, karena Egy tidak hadir dan kami sudah ceritakan cukup panjang lebar waktu itu. Saya di tengah-tengah, posisi sama seperti dengan Mas Margi sekarang. Di sini ada Bang DHL, di kiri saya Bang Rizal Fadilah. Hanya bertiga saja. Nah, ruangannya seperti yang saya sampaikan, seperti yang sering lihat itu. Ada Pak Prabowo di situ hadir ya, pernah juga para polisi, ada juga para konglomerat di situ. Nah, di ruangan yang itulah kami ada di situ. Pak Jokowi sendiri. Ya, Pak Jokowi sendiri, tapi kami tidak boleh membawa device ya, foto-foto maupun kamera tidak boleh. Tapi mereka punya tim video sendiri yang mendokumentasikan semua yang terjadi pada saat itu begitu. Dan di ujung-ujung itu karena ada dinding-dinding lagi, pas pampres siap sedia dengan senjata lengkap. Kangen kayaknya Kurnia ke Solo nih ya. Anda sering lihat di TV badannya besar itu, nah itu sesekali memeriksa begitu Mayor ya. Windra. Meskipun saya tidak melihat ada urgensinya, tapi mungkin itu protap ya yang harus mereka laksanakan. Silakan saja. Gitu. Saya tidak terganggu, tidak takut juga, alhamdulillah. Karena kita memang niatnya hanya satu, meskipun ini memang momentum yang luar biasa. Momentum Presiden, yang luar biasa. ya kan pernah menjadi presiden 2 periode dan sangat berkuasa begitu. Waduh. Kayaknya Kurnia kangen ya sama rumah Pak Jokowi. Apakah orang yang dibilang Rasman kemarin kalau masih ada yang minta RJ itu beliau ini? Menurut Ibu Kurnia, Pak Jokowi welcome dengan kedatangan Ibu Kurnia dan kawan-kawan. Saya pernah mengatakan waktu itu ya, orang itu terukur. Saya beruntung dimaafkan Pak Jokowi. Itu loh. Belum tentu juga mereka minta maaf dimaafkan kok. Jangan GR juga. Saya mencoba untuk menyadarkan. Minta maaf. Itu pun kalau dikasih. Kalau nggak dikasih, ya nasibmu bro. Ya maaf, nasibmu bro. Kan kalau ahli kan tentu pakai tools, pakai programming, kalau digital forensik itu kan ada semua. Tapi itu tetap aja dibantah, nggak ada. Jadi gimana kita? Ya, bahwa tadi katanya ada telematika, cobalah kalian lihat. Nggak ada telematikanya sama sekali. Dan seperti dibilang Bang Rifai, ya nanti lawannya bukan saya. Bahkan lawannya jauh lebih berat dari saya. Ada ahli-ahli juga sudah kenal. Ya kan? Jadi jangan itu argumentasi kita diri semua. Memangnya itu bisa dipakai di persidangan. Kan? Harusnya di situ ditunjukkan keahlian telematikanya yang luar biasa sehingga bahwa benar itu kajian dari keilmiahan. Iya. Karena nanti di persidangan lawannya bukan saya ternyata. Ahli-ahli ada berapa ya Bang? Ada 5. Ada 5 ahli digital image processing, digital forensik. Ya lawanlah itu loh. Tetapi kan janganlah seperti saya bilang, kalau yang ada jangan pernah dibilang nggak ada. Ngaku aja ada, oh iya saya miss, saya pakai mata visual.
minta maaf gitu loh. Tapi kalau terus seperti ini, terus 99,99% palsu dia bilang, tapi tanpa menunjukkan metode apapun. Metode apapun nggak keluar sama sekali. Ya. Hanya mata visual. Itu bukan ahli, bro. Dan lawanmu bukan saya, jauh lebih berat. Ada profesor dari universitas terkenal nanti. Itu lawanmu yang akan menguliti, menelanjangimu. Ya selamat. Selamat berjuang. Kan begitu kan? Kita cuma bisa menyadarkan. Kalau enggak, who cares? Ya kasihkan aja tulisan Roy Suryo 49 halaman tuh ke ahli-ahli lah. Supaya netral. Oh iya. Oh ternyata tidak ilmiah. Tapi kalau mau dipaksakan itu ilmiah, ya sudah. Ya nggak bisa. Dia lanjut ke persidangan. Ya, saya beruntung dimaafkan Pak Jokowi. Itu loh. Belum tentu juga mereka minta maaf dimaafkan kok. Jangan GR juga. Tapi nanti abang akan membuktikan nggak bang? Bukti-bukti nanti di persidangan. Gini loh, saya itu nobody. Ya, kalau dibandingkan pakar-pakar nanti yang akan dihadirkan. Lawannya Roy Suryo dan Dr. Tifa itu. Ngapain mereka sibuk ngorek-ngorek tentang saya padahal di hadapan dia nanti raksasa ahli dengan segala macam penelitiannya. Ya, itu aja dihadapi. Ya. Saya mencoba untuk menyadarkan, minta maaf. Itu pun kalau dikasih. Kalau nggak dikasih, ya nasibmu bro. Nasibmu, Jokowi tanggapi Yusuf Kala dengan bilang saya ini orang kampung. Ya saya ini bukan siapa-siapa. Saya orang kampung. Pernyataan Yusuf Kala yang menyebut dirinya membawa Jokowi ke Jakarta memicu perhatian publik, ramai di mana-mana. Tapi yang justru menarik adalah respon Jokowi. Saya ini bukan siapa-siapa, saya ini orang kampung. Pertanyaannya, ini benar-benar kerendahan hati atau justru strategi komunikasi politik? Mari kita bahas. Dari sisi sosial, kalimat orang kampung itu bukan sekedar merendah. Ini adalah simbol. Jokowi sedang menegaskan dirinya sebagai representasi rakyat biasa, bukan elit. Narasi ini kuat karena publik Indonesia sangat dekat dengan figur yang dianggap dari bawah. Betul, masuk ke sisi politik, merakyat. ini bisa dibaca sebagai cara meredam situasi. Alih-alih membantah pernyataan JK secara langsung, Jokowi justru menggeser pembicaraan dari siapa yang membawa siapa, jadi saya ini bukan siapa-siapa. Ini tuh kayak strategi halus, nggak konfrontatif, tapi tetap menjaga posisi. Secara psikologi, ini disebut sebagai humility signaling. Artinya menampilkan kerendahan hati untuk membangun kepercayaan. Menariknya, dalam politik, semakin tinggi kekuasaan seseorang, tapi tetap terlihat sederhana, justru legitimasinya makin kuat. Lalu dari sisi kekuasaan, ini penting, karena dengan menyebut diri sebagai orang kampung, Jokowi sedang memperkuat narasi bahwa kekuasaannya lahir dari rakyat, bukan dari lingkaran elit. Jadi kalimat sederhana itu sebenarnya bukan sekedar merendah, tapi juga cara menjaga citra, meredam konflik, dan memperkuat legitimasi politik. Tapi gimana menurut kalian? Jangan lupa follow. Wow, keren banget Pak Jokowi ya. The real maestro. Pantes saja beliau bisa jadi 2 periode, teman-teman. Menarik juga nih soal ijazah bahwa ya lanjut aja laporan hukumnya untuk pembelajaran, kata Pak JK. Anda setuju? Gini loh, semuanya harus diselesaikan secara hukum. Kan ini kan negara hukum. Walaupun dalam beberapa hal kalau bisa diselesaikan di luar ranah hukum, artinya mediasi, kan lebih baik lagi gitu loh. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, Pak Jokowi juga ingin menunjukkan ijazahnya tadi forum pengadilan di hukum. Dan biar diomongin aja. Jadi ya dengan isu ijazah ini nama Pak Jokowi terus jadi perbincangan publik. Ya sekalian tahu lah siapa yang inilah, ya kan, yang coba-coba gitu. Kalau teman-teman yang itu udah tahu. Siapa yang coba-coba? Ya usaha, namanya usaha kan. Siapa yang coba-coba usaha itu, Pak Budi Ari? Isu ijazah ini kan menurut korek terus. Gitu loh. Saya juga sempat jengkel, saya udah ngomong Pak Jokowi, Pak ini gara-gara ijazah Bapak begini-begini, nggak bisa udah biar aja. Ternyata juga menjadi panggung. Saya tanya diskusi sama teman-teman media juga kok. Kenapa sih lu urusan nggak begini? Ke teman-teman Kompas saya juga sempat tanya. Ya. Terus siapa yang coba-coba itu? Justru itu menurut saya, udahlah. Nanti pengadilan selesai, udah. Ini juga nggak ada poinnya juga sebenarnya. Menurut saya soal isu ijazah ini. Tapi tadi kalau sudah menyinggung nama Pak JK dan dianggap bohir di balik itu ya harus dilaporin secara hukum. Loh, iya harus dilaporin dong yang nuduh. Kalau dari kita, dari Pak Jokowi kan gak ada yang nuduh. Yang nuduh yang ditengarai, dicurigai menuduh itulah yang mesti dilaporkan. Siapa yang mau ngambil keuntungan dengan isu yang melibatkan Pak Jokowi? Itu nantilah, nanti chapter berikutnya nanti. Saya lagi kerja untuk itu.
Anda Iya. menelusuri itu. Oh iya dong. Kenapa Anda penting? Penting dong. Karena Republik ini kok lagi kondisi begini kok. Selalu ada pihak-pihak yang adu sana, adu sini, adu sana. Anda melihat ada motif politik di balik Begini loh. upaya adu domba. Pertanyaan kita harus gini, siapa yang paling Diuntungkan. diuntungkan dengan persatuan nasional kita? Atau kita balik pertanyaannya, siapa yang paling tidak menerima manfaat dari persatuan nasional kita? Atau siapa yang paling diuntungkan dari polemik ijazah Jokowi? Baliknya Enggak, kita jangan ngomong ijazah. Negara ini sejak dulu selalu jadi ajang pertarungan proksi-proksi. Dari dulu saya juga katakan, the key player-nya itu adalah Rismon. Dua orang yang namanya Roy Suryo dan Tifa itu adalah pelengkap penderita buat saya. Ya saya katakan kalau kau ahli telematika pasti kan mempunyai yang namanya sertifikat keahlian. Iya, makanya saya bilang bukan ahli telematika. Satu ahli fotokopi, yang kedua ahli teletabis. Ahli fotokopi dan ahli teletabis ya kan. Yang saya agak kurang srek, Roy itu menggunakan, kita punya penelitian tentang ijazah Rismon itu, ya seolah-olah dia yang buat. Dia yang buat, ya buku Taufik Bil Fakih, Bang Bil. Yang kan terbuka juga kan. Terkenal ya kan. Bang nih sekian, ada yang 100 juta, ada yang sekian. Itu Nah, Refli sendiri ngaku kan. Refli sendiri juga ngaku. Ya kan bohir dong, bener nggak? Betul, Ya, betul. buku ya. Bohir untuk buku, pasti ada bohir-bohir yang lain dong. Iya, nggak mungkin nggak ada sih ya, nggak mungkin nggak ada sih. Makanya itu repetisi sebetulnya mereka yang dia lakukan. Saya udah baca bukunya sih yang 49 halaman tuh. Sorry itu sih lah. Cerpen isinya. Cerpen. Isinya cerpen, bukan ilmiah. Waduh, Karena waduh, saya waduh. katakan lagi, Rismon ini key player saya bilang. Kenapa saya bilang key player? Karena dia nggak ada unsur politiknya. Yang mereka ini kan punya afiliasi. Roy ada afiliasinya dong. Jelas itu. Apalagi Tifa, anak abah. Nah teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan waduh, gimana ya, sepertinya Jahmada Girseng ini udah kesel banget sama Roy Suryo ya, yang ya beserta kuasa hukumnya lah, beserta Refli Harun, Ahmad Kozinudin, dan juga Abdul Ghafur Sangaji. Karena mereka ini selalu mengatakan SP3 Rismon cacat hukum, dan itu bukan mereka katakan belakangan ini. Waktu DHL dan juga Egy Sujana mendapatkan SP3, dia juga teriak begitu. Cacat hukum, Egy Sujana DHL SP3-nya cacat hukum, tidak sesuai undang-undang. Nah, sekarang mereka minta, ini harus dihentikan semua kasusnya ini, karena Rismon sudah mendapatkan SP3. Harusnya ini laporannya satu paket, satu laporan, tapi kok cuma satu yang dapat SP3, semua harus bebas. Waduh. Kelihatan banget ya kalau kawanan ini, kawanannya kan, kalau mereka ini gerombolan ini sudah takut masuk ke pengadilan, teman-teman, takut pembuktian di pengadilan. Apalagi tadi ya bisa kita dengarkan, kuasa hukum Pak Jokowi sebenarnya tidak peduli dengan apa yang diungkapkan Rismon saat di Warrakat Bersuara tentang penelitian-penelitian dia. Itu nggak penting bagi pengacara Pak Jokowi, Bung Rifai, karena Bung Rifai beserta timnya sudah menyiapkan ahli-ahli dari berbagai universitas terkenal di Indonesia yang tentunya beliau independen dan bisa menceritakan mengenai seperti apa ijazah dari Pak Jokowi ini. Ini kan luar biasa. Jadi lawan Roy Suryo dan Tifa ini bukan Rismon, tapi ada yang lebih monster lagi, kata Rismon ya kan, lebih monster apa ki. Tapi apakah Joshua Sinambela termasuk salah satunya, teman-teman? Karena Joshua Sinambela ini termasuk monster juga kalau kita berbicara digital forensik di Indonesia. Beliau ini sudah melanglang buana di dunia internasional, di berbagai kasus-kasus hukum di Indonesia. Beliau udah sering jadi saksi ahli, teman-teman. Dan sepertinya ya keilmuan Joshua Sinambela bisa digunakan nantinya untuk membantah, untuk menguliti apa yang diteliti oleh Roy Suryo yang memang tidak ada dasarnya, teman-teman. Dan Roy Suryo diserang Joshua Sinambela waktu gelar perkara khusus aja mengenai legal standing mereka meneliti digital forensik itu nggak ada. Jadi ya kalau kita mau melihat memang gerombolan ini tidak ada apa-apanya, teman-teman. Makanya mereka takut masuk sampai ke pengadilan. Karena dia nggak bisa membuktikan mengenai keaslian ataupun kepalsuan ijazah Pak Jokowi. Mereka hanya omon-omon. Jadi ya apalagi Tifa, neuroscience, neuroini, neurobion kali ya kan. Nggak ada apa-apanya, teman-teman. Dia hanya meneliti otak katanya. Otak diteliti, ngapain otak diteliti? Orang sekarang kita ngomong ijazah yang diteliti otak. Emang nggak nyambung. Otak itu Roy Suryo itu teliti tuh.
Aduh. Dan ya Refli Harun memang keceplosan ya saat di Rakyat Bersuara. Katanya ada yang nyumbang 100 juta. Itu sumbangan apa hibah gitu ya kan? Itu harus diperjelas. Itu sumbangan apa hibah. Jangan sampai itu hibah ya. Ini bohir juga namanya nanti. Bohir buku kalau kata Andi Aswan. Dan tadi bagaimana kuasa hukum Pak Jokowi juga kayaknya udah kesel juga dengan gerombolan pembenci ini yang selalu mau framing mengenai SP3, mengenai Pak Jokowi dan sebagainya. Ya, Pak Rifai selalu menegaskan bahwa dia ingin kasus ini sampai di pengadilan. Jangan sampai stop di pengadilan. Jangan sampai stop di penyidikan. Karena Pak Jokowi butuh kepastian hukum dan nggak ada lagi RJ bagi kedua orang ini. Walaupun Rasman mengatakan ada ingin yang minta RJ lagi satu orang. Nah, siapa itu kita nggak tahu teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.